Halo, apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat, karena kini saatnya Anda menyimak berita Jawa Timur. Bersama saya, Agi Kurniasandi. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan kepada Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Rebutan pohon mangga, 2 orang bertetangga di Surabaya terlibat cekcok. Seorang terluka parah dibacok parang. Menyamar jadi wanita, pria mantan petugas SPBU di Surabaya bobol brankas dan gondol uang ratusan juta rupiah hasil penjualan BBM. Melihat seru dan lucunya kontes fashion show berbagai jenis domba di Jember. Sengketa pohon mangga berujung petaka terjadi di kota Surabaya. Seorang warga nekat membacok tetangganya hingga luka parah. Afandi, pria berusia 47 tahun, digelandang petugas ke ruang penyidik Polsek Simokerto, Surabaya. Pelaku ditangkap karena dilaporkan telah menganiaya tetangganya dengan menggunakan senjata tajam hingga terluka parah. Emosi sesaat telah membuatnya kehilangan akal sehat hanya gara-gara sebuah pohon mangga yang tumbuh di pinggir saluran air dekat rumah mereka. Awalnya keduanya terlibat cekcok. Afandi mengaku pohon itu miliknya, namun Rizky bersikeras pohon tersebut ditanam oleh keluarganya sejak lama. Dalam limpasan emosi, Afandi kemudian masuk ke dalam rumah dan mengambil sebilah parang panjang. Tanpa pikir panjang, ia menyabetkan parang tersebut ke arah korban, hingga mengenai pergelangan tangan kiri Rizky tetangganya. Warga yang melihat kejadian ini langsung melerai dan membawa korban ke rumah sakit terdekat. Sementara pelaku dibekuk petugas tanpa perlawanan. Petugas menyita barang bukti sebilah parang yang digunakan menganiaya tetangganya. Awalnya laporan itu terjadi perkelahian, kemudian datanglah warga datang ke sini bahwa ternyata dia melakukan masalah pembacokan. Sehingga kami memerintahkan oleh Kanit Reskrim untuk segera datang ke TKP dan mengamankan pelaku. Setelah kita amankan, ternyata perkaranya adalah perkara masalah mangga. Jadi ada orang minta mangga, kemudian dikasih sama tetangganya itu, dikira mangganya dari tersangka. Sehingga salah paham, kemudian cekcok di rumahnya, dia nggak terima, akhirnya terjadi pembacokan itu. Tapi untuk tersangka, alhamdulillah sampai sekarang dia kooperatif, nggak ada hal-hal yang perlu disembunyikan atau perlu dibelit. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, ancaman hukuman hingga 4 tahun penjara. Dari Surabaya, Arif Purwanto dan Sri Rama melaporkan. Seorang pengendara motor di Surabaya tewas setelah tertabrak kereta api Arjonegoro, relasi Surabaya-Bojonegoro. Kecelakaan diduga akibat korban nekat menerobos palang pintu perlintasan kereta yang dijaga swadaya oleh warga. Kecelakaan ini terjadi di palang pintu perlintasan double track Jalan Margo Rukun, Gundi, Surabaya. Korban adalah seorang pria berusia 44 tahun berinisial IN yang juga warga Gundi. Setelah tertabrak, korban sebenarnya masih hidup. Namun saat hendak dievakuasi ke RSUD Dr. Sutomo Surabaya, nyawanya tidak tertolong akibat luka parah di bagian kepala. Menurut keterangan saksi mata, Budiono, korban menerobos palang pintu perlintasan yang dijaga swadaya oleh warga. Motor korban sebenarnya sudah melintasi rel sebelah barat, namun saat melaju ke jalur timur, kereta api tujuan Bojonegoro yang datang dari arah selatan langsung menabraknya. Saat melintas, dia itu karena keterbatasan mental ya. Jadi mentalnya juga terganggu mental. Jadi hanya temper, lantas dia tersapu ke tembok yang itu jembatan itu.
sehingga yang kami lihat pendarahan di kepala masih sempat bergerak itu waktu diangkat, jadi nggak seketika. Palang pintu di perlintasan ini sebenarnya sudah ditutup oleh penjaga pos swadaya saat kereta melintas. Diduga korban tidak menyadari ada kereta datang dari arah berlawanan. Warga sering mengeluhkan rawannya kecelakaan perlintasan double track ini, karena meski ada penjaga swadaya, kerap kali pengendara tetap memaksa melintas meski palang pintu sudah ditutup. Selamat Riyadi dan Sri Rama melaporkan dari Surabaya.